yang tulus tidak memiliki niat tersembunyi, tidak munafik, dan melakukan kebaikan tanpa pamrih atau mengharapkan balasan. Ini saya terkesan jemaat CMC Makarios yang digembalakan Pendeta Yunus ini. Tulus. Bayangin saudara, ada nggak bayar saya tanya? Singer nggak mau dibayar, pemain keyboard nggak mau dibayar, WL tidak mau dibayar, dan pengkhotbah dari jemaat dari orang tidak mau dibayar. Saya lihat sendiri CMC Makarios. Tulus saudara. Susah cari orang seperti ini. Aduh. Tanpa pamrih itu tahu nggak? Tidak mau menerima imbalan balik jasa. Wah, luar biasa saudara. Saudara kalau ketemu orang begini saudara. Waduh. Nggak ada saudara 10:1. Sekarang semuanya transaksional. Tapi saudara semakin diberi, saudara tidak mau, orang itu akan memberi lebih banyak kepada saudara. Betul. Karena kesengsem saudara. Wah, ini orang dikasih nggak mau, ini dikasih nggak. Sedangkan dia berprestasi. Nah, suatu ketika kita utang budi sama dia, lebihnya lebih banyak saudara. Lebih percaya. Betul. Saya pernah ketemu satu orang. Waktu setelah saya khotbah, saya pulang, Uber sama pengusaha kaya raya. Enggak kenal. Pak Gunadi, saya dengar Bapak sering nyumbang pendeta-pendeta 300.000 sebulan. Iya. Bapak tahu dari mana? Iya, dari teman. Terus apa ya Pak? Bagus Pak, dukung saja terus untuk pekerjaan Pak. Boleh saya bantu Pak Gunadi? Oh boleh. Boleh Bapak, saya minta rekening bank Bapak. Oh silakan Pak. Waktu itu hari Minggu saya kasih. Senin masuk Pak ya? Ya, saya tunggu Senin jam 2 dia masuk. Dia transfer berapa? 50 juta. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya telepon dia, Pak. Kenapa Bapak tersebut? Iya, karena saya senang Bapak nggak minta-minta apa. Saya makin simpati. Ya. Boleh Pak, saya ketemu atau apa? Nggak usah lah, saya memberi tangan kanan, melupakan tangan kiri, lupakan saja. Sampai sekarang saudara nggak ketemu lagi. Coba, itulah orang yang tulus. Sabar saja, kita tabur kebaikan saja saudara. Nggak usah minta-minta, ya, asal saudara tulus. Ya, baca lagi. Jemaat Makedonia tetap bersukacita dan memberikan sumbangan dengan sangat dermawan walaupun mengalami kemiskinan dan kelaparan. Nggak ada sejarahnya saudara orang yang serba kekurangan menyumbang. Nggak ada. Aneh kok ya Makedonia bisa karena Roh Kudus saudara. Orang sekuler nggak mungkin dah. Oh, untuk diri sendiri aja udah pas-pasan, bagaimana nyumbang? Baca lagi Pak Kokten. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba, miskin tapi kaya dalam kemurahan. Orang yang kaya kemurahan tuh senyum, murah hati, humble saudara. Waduh, rasanya tuh damai sejahtera. Waduh, kalau saya punya jemaat begini saudara, udah dah nyenyak tidur saudara. Betul nggak saudara? Ya, nggak usah orang kaya dah. Orang kaya pelit-pelit saudara. Makin kaya tuh pelit saudara. Mendingan yang miskin begini dah. Sukacita. Ya, next lagi. Terus? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sudah miskin, memberi, melibatkan diri dalam pelayanan. Bayangin sudah, ya, jauh-jauh dia datang, dia ayo ikut Rasul Paulus. Waduh, ini nggak ada jemaat sekarang seperti ini. Ada juga langka saudara. Nah, berbahagia saudara punya gereja kalau punya jemaat seperti Makedonia. Ya, luar biasa. Baca lagi.
Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa saudara, ya, dia mengabdi kepada Tuhan dan pada sesama. Luar biasa. Contohlah jemaat Makedonia. Yang kedua, saudara, memberitakan Injil dengan memiliki visi. Baca Amsal 29 ayat 8 King James Version. Amsal 29 ayat 18, di mana tidak ada visi di situ bangsa binasa, tetapi berbahagialah orang yang memelihara hukum Taurat. Saya udah berkali-kali seseorang gembala sidang atau pengusaha tidak punya visi, binasa. Ya mengalir begitu saja saudara. Orang bilang begini nurut, orang bilang begini nurut. Tidak punya satu tekad bahwa saya mimpi big dream sesuai kehendak Tuhan dan diuber sampai dapat, sampai saya mati, ngotot saudara. Itu namanya visi. Ya, baca lagi artinya visi. Visi, gambaran masa depan yang belum kita lihat, tetapi seolah-olah kita sudah memilikinya. Itu saudara, saya belum pernah ada gembala sidang CMC yang punya visi besar. Ya, saya waktu 1983 jadi panitia pembangunan di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron Pendeta Jacob Bahwa. Setelah saya sama-sama beliau ke Korea, ke Seoul, saya ditunjuk, bangun aja, bikin gereja 10.000 kursi. Saya bilang apa nggak salah Pak ya kok? Tidak, 10.000 kursi. Uangnya mana? Udah jangan bicara tentang uang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Diumumkan di gereja. Wah, begitu diumumkan arsitek datang, Pak saya bikin benanya ya 10.000 kursi. Terus banyak orang sumbang, ngotot. Udah Pak tiap pagi 10.000 kursi. Itu visi. Jadi, coba ada nggak? Ayo Pak Samuel Riwo di Depok. Saya punya gereja besar, jangan 10.000 dah. Pak Anisari, saya berjanji, saya akan bikin gereja 10.000. Jadi enggaknya terserah Tuhan. Tapi punya visi. Bukan orang gila karena ini melakukan kehendak Tuhan, ada Roh Kudus. Nanti saudara akan di-supply, didukung oleh beberapa pengusaha. Ya. Baca lagi di belakang. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan membackup kita asal kita melakukan rencana Tuhan, perintah Tuhan, amanat agung Matius 28 ayat 19. Itu Tuhan akan membackup. Kalau saudara untuk bangun rumah mewah sendiri kagak bisa saudara, atau membangun pabrik sendiri nggak bisa. Yang rumah Tuhan didukung, di backup. Bahkan dia katakan di dalam Wahyu, coba Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau kita disuruh memerintah sebagai raja di bumi, perlu perwakilan, saudara, perlu tempat, perlu gedung, perlu kantor, saudara. Tidak bisa jadi gembel di pinggir jalan, harus punya gedung sendiri. Karena kita disuruh memerintah raja di bumi atau kingdom of God. Raja bicara gembala sidang, perintah bicara perwakilan representatif kerajaan surga di bumi. Sebagai dealer Toyota aja saudara harus punya kantor, baru pabrik Toyota supply. Sama kita juga harus punya rumah Tuhan, yaitu gereja. Ini perintah saudara, ya. Bahkan ada panggilan umum, coba baca lagi. 1 Petrus 2 ayat 9, panggilan umum. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan besar, bukan ecek-ecek saudara, ya, dari orang-orang yang gelap, berdosa, menjadi terang dan ajaib. Itulah gereja saudara, tempat penampungannya, ya. Dan kekuatan sebuah visi,
Baca coba. Nih, Kolonel Sanders. Kolonel Harlan Sanders mengalami penolakan resep ayam goreng sebanyak 1009 kali. Perjalanan perjuangan keliling Amerika Serikat, tidur di mobil tua sambil membawa panci presto dan bumbu rahasia. Usia senja, memulai kerja di usia 60 tahun. Bagi saudara yang usia 60 tahun, ada nggak saudara? Angkat tangan. Ya. Jangan putus asa. Dia mulai dari 60 saudara. Bayangin, dengan mobil tua, dia tawarkan resep-resep itu, nggak ada yang mau. 1009 kali, baru 1010 diterima. Luar biasa saudara. Ini visi saudara, kekuatan sebuah visi. Ngotot dia, pokoknya harus laku. Orang dunia aja berani, masa orang Kristen ada Roh Kudus? Ya. Brian Tracy mengungkapkan visi itu begini. Jadi ada panah, gereja 10.000 kursi, panah lagi, setahun meleset, 2 tahun meleset, gak apa-apa terus. Dan dia katakan orang yang punya visi, orang yang melek sebelah kanan, walaupun sederhana, karena dia melihat tahun ketiga, tahun keempat pasti jadi. Akhirnya Yakob Nakua 31 tahun jadi gereja 10.000 kursi di atas tanah 1,4 hektar di belakang hati. Nilainya kalau 40 juta per meter, hitung sendiri ya, 1,4 kali 40 juta, 7,6 triliun. Orang yang tidak punya visi walaupun pinter pengetahuannya seperti mata ditutupin ya. Dia kebingungan ya. Saya pernah ketemu konglomerat, Bu, ayo ibu buka gereja, Bu. Karena ibu kan punya anak 4 orang. Kemana Bu anaknya? Yang satu ke gereja sini, yang satu ke gereja sini, yang satu ke gereja sini. Saya tidak punya visi begitu, Pak Nadi. Saya penginjil, sampai mati penginjil. Dalam hati, kalau ibu mati, siapa yang ngubur membalas sidang? Ibu nggak punya gereja tetap, ke sana ke sini. Orang yang tidak punya visi meninggalnya sedih, saudara, ya, karena tidak punya visi, tidak punya tujuan. Tapi orang yang punya visi, walaupun kecil gerejanya, tetap membalas sidang, dihormati sama jemaat. Dalam warisan legasi sumur hidup tercatat namanya, saudara. Gereja ini dibangun oleh pendeta ini sampai anak cucunya tahu. Tapi saudara tidak punya visi, hilang begitu saja seperti binatang, tidak akan dikenal. Walaupun saudara konglomerat, sedikit kalah sama orang dunia. Saya pernah dengar di Surabaya sekarang orangnya kaya raya konglomerat meninggal karena sakit COVID. Ya, waktu itu dia punya kantor ngumpulin orang-orang sakit COVID dan dia ketembak. Tapi dia punya visi tahu. Pak Dahlan Iksan yang kasih tahu. Dia bangun berapa? 400 vihara di seluruh Indonesia. Bayangin, kalau satu vihara 1 miliar, 400 miliar dia buang untuk bangun vihara. Ada orang Kristen 400 gereja bangun, kagak ada, saudara. Kalah sama orang dunia. Nah, oleh karena itu mari kita bangkit, para konglomerat, bangun gereja lebih banyak. Ini saudara, ya, 10.000 kursi harus jadi. Ini 35.000 kursi. Saya baca bukunya, dimulai dari Majalengka, digerasi mobil 7 jemaat, saudara. Bayangin, sampai nggak muat pindah ke Nginden Surabaya. 30. Dan ini gerejanya, saya pernah ke sana. Tanahnya itu saya punya teman, saudara, Pak Yakob Endarman cerita sama saya, Pak Gunadi, itu tanah saya punya, saya kasih Pak Abraham, dan Pak Abraham waktu itu kerja sama saya gaji 800.000. Saya nggak pernah ketemu waktu sebulan sebelum meninggal saya ketemu sama dia. Dan yang ketiga ini di Semarang, saya pernah ke sana, ya, 15.000 kursi. Dia pernah gagal, saudara. Dia pernah bikin satu kapasitas kira-kira
2000 kursi, ya gagal. Artinya itu keuangannya nggak bisa nyukupin. Tapi Tuhan dia bangkit lagi, karena kegagalan itu sebetulnya bukan mati, tapi langkah awal sukses. Dikasih tanah lagi, beli lagi sampai 15 sampai jadi. Saya waktu ke sana, saudara, saya dikenalin sama teman, ketemu istrinya, ngobrol, terus dengar kabar, saudara. Banyak jemaatnya yang fadnya itu sama dia, sampai ada satu jemaatnya ngomong, kasih dia mobil Alphard dan kasih lagi helikopter, keburu meninggal. Jadi luar biasa sebetulnya, banyak orang Kristen kaya, saudara itu. Bayangin helikopter berapa? 1 juta. Kalau dia udah kesengsem sama kepala sidangnya, dikasihkan, saudara. Itulah hebatnya kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, memberitakan Injil dengan perpuluhan. Ya, saudara hati-hati. Banyak orang sekarang ini jangan kasih perpuluhan, itu enggak benar. Saya bilang kalau gereja tidak ada yang kasih perpuluhan, saya bilang kolaps. Nah, harus ada, saudara. Ini ayatnya, baca coba. Perpuluhan wajib. Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ini perjanjian lama nih, perjanjian baru baca. Ya. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ada satu pengajaran, saudara, Yesus sendiri nggak mengajarkan perpuluhan di perjanjian baru. Ada. Yesus bilang orang Farisi, kamu setia memberikan perpuluhan, memberikan selasi, bagus, mendukung Yesus. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu keadilan dan kasih, gitu maksudnya. Tuh, begitu. Tapi bukannya tidak ada sekarang, banyak jangan katanya. Aduh, ini hati-hati, saudara, ya. Saudara jangan begitu. Saya pernah ngobrol sama majelis gereja besar. Setiap awal bulan yang ngitung di depan ini ada kotak perpuluhan. Ya, setiap jemaatnya maju ke depan, jemaatnya kira-kira 1000 orang. Terus ya jam 10 pulang jam 12, ya itu. Orangnya datang kantor saya, saudara, ngobrol. Saya bilang, bagaimana tentang gereja ini? Wah, diberkati. Terus saya buka envelopnya, ada satu lembar, 1 miliar rupiah, ada kartu namanya, presiden direktur PT, rumahnya daerah Menteng. Satu lagi envelop 500 juta, satu envelop lagi 100, tiap bulan. Sewanya berapa? Setahun hampir 1,5 miliar. Itulah, saudara, ya. Jadi berkelimpah dengan adanya perpuluhan. Next. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang tidak senang bayar perpuluhan, dia kikir. Kikir pasti. Kasih 10% aja kagak mau. Ya, paling dia kasih 1%. Nah, ini resikonya, tidak masuk. Dan saudara yang kasih dalam Kristus, apabila saudara menolak, maka saudara hanya memberi kolektif. Dan terakhir kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karya untuk berbuat buruk, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Makanya omong kosong, selalu biar pintar, biar, tapi kalau tidak ada kasih. Dan bukti kasih itu, saudara, melayani dan memberi itu adalah perpuluhan. Ya, kami atas nama Sinode mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi. Luar biasa visi misi dari Sinode CMC, dari Ketua Umumnya Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Intinya apa? Cerdik, unggul, punya visi. Amin. Dan punya hati yang tulus. Kita percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Reverend Dr. Gunadi Gunawan untuk semua visi misi buat kita semua hamba-hamba Tuhan di CMC. Mari kita semakin cerdik, unggul dalam segala hal, dan harus punya visi yang lebih tajam, visi yang lebih lebih beriman. Amin. Percaya apa yang Tuhan kasih, percaya Tuhan sanggup lakukan dan semuanya terjadi. Amin. Amin. Kita akan memberikan buat persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dari hati yang bersyukur, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang pelihara hidup kami, gereja kami, keluarga kami, dan usaha pekerjaan kami. Berikan kami iman Tuhan, kami mau berikan yang terbaik karena kami percaya apa yang kami tabur siang hari ini itu akan kembali berlipat-lipat ganda. Dan semua yang siap memberikan yang terbaik katakan amin bersama Yesus. Lewat lagu ini selain memberi persembahan yang terbaik, kita tahu bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Amin. Menguduskan dan membenarkan. Itu yang paling penting, membenarkan kita agar hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendetanya yang luar biasa, Pendeta Puji Marpau. Kita mengharapkan bahwa firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan, iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dahsyat, semakin unggul di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Tuhan. Kami lalui hari-hari kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Saat kami mungkin mengalami badai kehidupan, sesuatu yang mustahil, tapi Engkau ada memberikan kami semangat, kekuatan. Engkau ada. Engkau ada bersamaku dalam suka dan duka, di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami hari ini. Dan kami percaya bahwa pertemuan hamba-hamba Tuhan, Engkau menyukainya. Dan kami percaya setiap orang yang datang di tempat ini, kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi kami adalah pelaksana-pelaksana firman, di mana firman itu akan mengeksekusi setiap pribadi, akan menjelaskan banyak hal tentang pribadi kami yang masih kurang. Dan kami percaya juga Tuhan, siapapun kami di tempat ini Tuhan, tidak ada yang terlewatkan karena Roh-Mu menuntun kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya setiap tanah hati di tempat ini menjadi tanah hati yang subur, khususnya buat kami para gembala sidang, buat kami semua para pelayan-pelayan Tuhan yang harusnya ada di garda terdepan untuk pemberitaan Injil. The year of harvest harus menjadi kenyataan dalam diri kami Tuhan. Bukan hanya slogan atau kami pinjam kesaksian si A, si B, si D, tapi kami benar-benar pelaksana. Kami adalah praktisinya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya setiap hati di tempat ini kami siap dibajak oleh firman-Mu. Kami disadarkan kembali. Kami bukan hanya pinjam kesaksian A, si B, kami mau menjadi praktisi di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap didengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Tuhan. Haleluya.